Bismillahirrahmanirrahim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما سبقكم بها من أحد من العالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ali Zainal bisa menemani pemirsa semua di rumah dan yang ada di masjid dalam cahaya hati Indonesia. Masya Allah ya. Hari ini insya Allah akan banyak ilmu yang kita dapatkan sehingga membuat hati kita kembali bercahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik, sebelum Ali berbicara lebih jauh lagi, Ali ingin sapa dulu semua jamaah yang sudah hadir di dalam masjidnya. Assalamualaikum. Sehat Umi semuanya. Makasih ya sudah sampai di sini. Mudah-mudahan perjalanan Umi dari rumah, make upnya, pakaiannya semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari majelis taklim mana ini? Daerah mana tuh? Bogor ya. Aduh Masya Allah, berkah insya Allah. Dan baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Kamu yang berbuat, semua kena getahnya. Yang kedua, hati wanita bagaikan kaca. Dan yang ketiga, ketika galau ya, ketika hidup galau dan kehilangan arah. Ini tema-tema yang sangat luar biasa. Dan pemirsa di rumah, sebelum kita sapa guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada protokol kesehatan yang akan kali sebutin ya. Tetap menjaga 5M dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustazah Lulu Mutaza, dan Ustadz Mohai. Dan nanti akan ngaji yuk bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Munawir Ngacir. Dan langsung aja kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Kamu yang berbuat, semua kena getah maksiat. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Manusia adalah makhluk pejuang. Dari dia bangun tidur
sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur pun dia masih terus jadi makhluk yang berjuang. Apa buktinya? Setiap kita ketika bangun dari tidur sudah dihadapkan dengan dua pilihan. Baik dan buruk, putih dan hitam, hak dan batil. Tiap saat dalam kehidupan kita berjuang dengan dua hal tersebut. Antara baik dan buruk, hak dan batil, putih dan hitam, celaka dan bahagia. Tetapi setiap pilihan kita tentu ada konsekuensi dan resikonya. Amal soleh yang kita lakukan, itulah pilihan kita, punya konsekuensi dan resikonya. Apatah lagi kalau perbuatan kita pilihannya jatuh pada amalan-amalan salah. Tentu resiko dan konsekuensinya lebih besar. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Kesalahan, kemaksiatan, kemunkaran yang kita lakukan, kebatilan yang kita kerjakan, punya resiko dan punya konsekuensi lanjutan. Dari sisi kita yang berbuat salah, tidak menemukan ketenangan dalam hati kita. Karena sebagai seorang manusia, nurani paling dalam ketika kita melakukan perbuatan salah, hati sudah menolak, hati sudah memberontak. Dan hati nurani mengatakan perbuatan ini adalah perbuatan salah. Maka tidak tenang. Dampak yang lebih luas adalah datangnya musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang melakukan kemaksiatan, kesalahan dan dosa. Belajar kita dari sejarah misalnya, umat-umat terdahulu mereka diberikan musibah, dihantam dengan berbagai macam bencana. Itu karena memang mereka memilih perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan zolim. Dan konsekuensinya selain tadi saya katakan hati menjadi gelisah, Allah turunkan bencana di tengah-tengah mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum Ad misalnya, karena kemaksiatannya, karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disapu dengan angin topang puting beliung yang luar biasa. Habis penduduk kaum Ad. Kaum Samud misalnya, karena pembangkangannya kepada Allah, diturunkan bencana berupa halilintar yang menyambar. Habis kaum Samud. Kaum Nabi Lut di negeri Sodom, karena kemaksiatan yang mereka pilih, karena perbuatan salah yang mereka kerjakan, Allah timpakan kepada mereka bencana. Apa bencananya? Dihujani dengan batu. Habis penduduk Sodom meregang nyawa karena kemaksiatan yang dipilihnya. Ibu bapak, saudara-saudara, belajar dari sejarah umat-umat terdahulu. Ketika kemaksiatan yang kita pilih dalam mengisi kehidupan kita sehari-hari, maka siap-siaplah. Selain hati menjadi gundah gulana, hati menjadi tidak tenang, maka tunggu saja bencana Allah pasti akan terjadi. Tidak ada musibah yang Allah turunkan di muka bumi ini, kecuali karena ulah kita sendiri. Kemaksiatan, kesalahan, dosa yang kita lakukan mengundang marah Allah, turun bencana dan musibah. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Perbuatan zolim yang kita lakukan itu perbuatan yang salah.
maksiat, mengandung dosa, maka aras bergetar. Kalau aras bergetar, Allah marah, khawatir turun bencana. Saya pribadi miris dengan musibah-musibah yang datang di negeri kita tercinta Indonesia. Datang berurutan, silih berganti. Belum selesai banjir bandang, kebakaran hutan di mana-mana. Belum selesai kebakaran hutan di mana-mana, longsor. Longsor belum selesai, tragedi kapal laut tenggelam. Pesawat jatuh, gunung meletus. Bahkan beberapa hari yang lalu, lapas di Tangerang kelas 1 mengalami musibah terbakar. 44 nyawa narapidana meregang nyawa, meninggal dunia. Selain tragedi ini bisa dilihat dari sains dan teknologi, tetapi ini semua Allah menyatakan dalam Quran. Musibah, ujian, bencana tidak akan diturunkan oleh Allah kecuali karena memang ulah kita manusia. Perbuatan zolim itu mengundang marah Allah. Baik zolim kepada diri sendiri maupun zolim kepada orang lain. Pedagang berbuat zolim, ngambil hak orang lain. Bagaimana caranya? Berlaku mencurangi timbangan. Ditimbang nggak sesuai takaran, timbangannya sekilo, di bawahnya dimainin. Nggak sampai cuma sekilo. Itu perbuatan zolim. Bisa mengundang murka Allah berupa bencana. Sangat bisa. Barang bagus diumpetin. Barang busuk dikeluarin dibilang bagus. Sementara barang bagus yang kualitas tingginya ditahan. Supaya di pasaran hilang. Kalau di pasaran hilang baru dikeluarin dengan harga yang membumbung tinggi. Ini perbuatan zolim. Sangat mungkin mengundang murka Allah. Turunnya bencana di negara kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pejabat, pemimpin berbuat zolim. Mengambil yang bukan haknya. Yang jadinya hak rakyat malah dikorupsi. Banyak nggak yang kayak begitu tuh? Perbuatan zolim Allah marah. Boleh jadi sangat mengundang bencana. Yang datang di negeri ini silih berganti. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu ada pepatah mengatakan kalau makan nangka kena getahnya enak. Nyobain nangkanya namanya. Tapi kalau nggak makan nangka dapat getahnya blow on. Bu. Boloho. Boloho tuh minum es ditiup, bloho tuh. Kalau makan nangka kena getahnya pantas, tapi kalau nggak makan nangka kena getahnya, ini kurang ajar. Karenanya saya ingin berpesan kepada pribadi, khususnya kita semua rakyat tercinta Indonesia. Islam adalah agama yang amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Kenapa? Perbuatan munkar bisa mengundang marahnya Allah. Kalau Allah marah, turun bencana yang silih berganti tadi saya katakan tersebut. Karena itu memang tugas kita. Hidup di tengah masyarakat kalau ada kemunkaran ngomong. Kata Nabi kan begitu tuh. Kalau kamu melihat kemunkaran, rubahlah dengan kekuasaan, dengan tanganmu. Siapa ini? Para pemimpin nih, para pejabat.
Lagi punya kekuasaan, lihat kemunkaran, gunakan kekuasaan itu, keluarin tanda tangannya. Larang jangan sampai beredar. Hei, hei, hei. Rugi seseorang apabila dia memegang kekuasaan, dia tidak gunakan kekuasaan itu untuk menebarkan kebaikan dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ntar ya udah pensiun. Baru mau berjuang atas nama agama. Telat. Kemarin waktu jadi pimpinan menengai. Kalau kamu melihat kemunkaran, rubahlah dengan kekuasaan, dengan tanganmu. Ini pemimpin-pemimpin kita nih. Kalau kamu nggak sanggup dengan kekuasaan, kalau kamu nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Bu, kalau ngelihat orang salah, jangan diomongin. Tapi diajak ngomong. Caranya juga mesti cara yang santun. Jangan dikata-katain. Nih kadang-kadang kita kebangetan lemes. Lemes tahu lemes? Bukannya merubah, bukannya ngasih tahu yang baik, bukannya ngomong 4 mata, malah nyebarin fitnah kemana-mana. Kalau kamu melihat kemaksiatan, kalau kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan lisanmu. Bagaimana caranya? Ajak ngomong berdua dengan baik-baik. Mbak Yu, perbuatan Mbak Yu nyuwun sewu salah ngono loh. Sebab kalau Mbak Yu terus-terusan berbuat salah, saya khawatir Allah marah. Kalau Allah marah nanti turun bencana yang modar bukan cuma Mbak Yu saja. Saya ikut modar. Loh, bencana begitu loh. Kalau Allah sudah marah turun bencana alam. Yang mati kan bukan cuma yang berbuat salah. Tapi semua orang termasuk yang tidak berbuat dosa ikut mati. Kalau enggak sanggup juga dengan lisan, diam. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang bersangkutan diberikan taufik dan hidayah, merubah hatinya dan tidak lagi berbuat kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Dan semoga memotivasi kita untuk kita tidak melakukan kesalahan ya. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan bisa berimpact ke orang banyak. Naudzubillah min zalik. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, hati wanita bagaikan kaca, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Lulu Mumtazah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah, Muhammad Yusuf. Dan baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Kita akan ngomongin masalah hati wanita, Masya Allah ya. Namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di studio nih ya, atau di masjid kita ya. Assalamualaikum Umi. Sehat semuanya. Tetap semangat dong pastinya ya. Kita ngomongin wanita nih sekarang nih ya. Dan temanya adalah hati wanita bagaikan kaca. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Lulung Muntazah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Nah, semangat Amma. Ah gitu dong. Alhamdulillah ya. Kita bisa berkumpul di sini ya bersama teman-teman semua dari taklim kita apa? Cahaya Hati Indonesia. Kalau ngomongin hati, ini perempuan banget Bang Ali. Ya Allah tahu aja ya. Kalau udah ketemu sama Umi pasti ngomongnya hati. Karena hati perempuan itu bagaikan kaca. Kalau udah yang namanya dia sakit aja sedikit. Itu seperti kaca, kalau udah pecah biar digabung lagi tetap aja ada bekasnya. Benar nggak? Ya kan? Padahal misalnya sebagai seorang istri misalnya nih ya. Dia udah capek ya kan. Cuci, nyetrika, masak. Ngurus yang namanya uang belanja diatur selama 1 bulan. Buat SPP, buat ini. Tiba-tiba disalahin sama suami. Dibentak sama suami misalnya pemirsa. Waduh langsung deh tuh ya ngambek. Ya kan kadang-kadang tuh setrikaan tadinya dikerjain kagak dikerjain. Akhirnya numpuk. Terus kenapa gak dikerjain lagi? Aku sakit hati. Aku udah kerjain semua. Masih aja salah. Sakit bang, sakit. Segitu sakitnya. Padahal pemirsa cuma tentang setrikaan. Makanya para laki-laki ya, para suami, para ayah ya, para abang-abang nih semuanya nih ya. Yang punya adik perempuan, yang punya saudara perempuan, yang punya ibu, yang punya nenek. Pokoknya semuanya yang perempuan, jagalah hati wanita. Karena kalau udah sakit, sakit banget rasanya. Tapi kalau laki-laki mah masih mending, udah nggak dipikirin. Benar nggak bunda? 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 Nah gitu dong. Jadi kita tuh perempuan kadang seperti itu. Walaupun memang di dalam hadis nyatakan Rasulullah telah bersabda. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hati-hatilah terhadap wanita. Karena hatinya bagaikan kaca. Bahkan Nabi berpesan kepada Anjasah. Wahai Anjasah, jagalah wanitamu. Jagalah piala ini. Piala yang seperti kaca ini. Kalau sudah retak, kalau sudah pecah, tidak akan bersatu lagi. Bener gak sih? Wanita nih kalau udah cinta, cinta banget. Tapi kalau udah benci, benci banget. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Hatinya berbunga-bunga. Tapi pasti sakitin, mungkin suaminya selingkuh, mungkin anaknya ngelawan dirinya, mungkin ngebantah, mungkin ada tetangga, mungkin ada teman yang nyakitin hatinya, itu beda-beda sih sakitnya. Kalau yang nyakitin hati suaminya misalnya nauzubillah min dzalik dengan kata-kata, dengan selingkuh, dia akan memaafkan tuh lama banget. Bener gak Bu? Bu, tapi insya Allah mah di sini suaminya soleh semuanya amin. Walaupun memaafkan, kenapa? Pikirannya bukan maafin suami, tapi demi anak-anak. Bener gak? Gue sih sebenarnya udah gimana ya sama suami, udah gak srek, udah sebel, disakit. Tapi mikirin anak-anak itu, berarti masih sakit hatinya. Tapi kalau sama anak, mungkin anaknya durhaka, disakitin hatinya, ada maafnya. Namanya seorang ibu ya kan, sama anak gak pernah ada yang namanya sakit hati. Kenapa? Kalau saya sakit hati, kalau saya ngomong sembarangan, ntar anak-anak takut hidupnya susah. Kalau anak udah susah, kita ikutan susah. Makanya ibu jangan pernah ngomong sembarangan sama anak. Biarin ya, kalau kamu ngelawan mama, ngelawan ibu, berangsap hidup kamu. Dia berangsap siapa yang susah? Dia sakit siapa yang sakit? Kita yang jagain. Nah,
kalau sama teman, sama tetangga nyakitin hati, kita mah gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kalau ada orang ngomongnya kagak enak, ada orang lain ngomong kagak enak, mungkin bukan saudara, mungkin bukan suami, kita mah sakit hati iya. Tapi kita bisa jaga jarak, bener gak? Wahjurhum hajran jamila, jauhi dia dengan cara yang baik, orang lain. Gak usah dipikirin. Tapi kalau orang tua kita, suami kita, saudara kita, anak kita nyakitin, gak mungkin putus. Sampai akhirat keluarga kita. Maka tadi dinyatakan oleh, Masya Allah korik kita ya, yang GGS. Apa Bu GGS? Ganteng-ganteng soleh, Masya Allah. Tadi dibacakan ya oleh Ananda tercinta. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazzan gholizul qalbi lang faddu min haulik. Karena berkat rahmat Allah lah kita punya hati yang penuh dengan kasih sayang. Punya rahmat itu, punya kelembutan hati, kelembutan omongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu nggak tahu aja. Saya ini paling lembut di rumah. Percaya nggak? Nggak percaya mukanya bang. Ya benar, percaya sama Allah aja ya, yang percaya sama saya. Dengan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut, apalagi seorang laki-laki kepada istrinya, seorang laki-laki kepada ibunya, kepada anaknya harus lemah lembut. Fabima rahmatin minallah, menurut Abu Qatadah, kata-kata lembut ini adalah lembut dalam berbicara. Lembut dalam tutur kata menurut Abu Qatadah. Ya kan? Lintalahum, walau kunta fazon, apa tuh fazon? Kasar bicaranya, sebelum zalik ya, ngomongnya kasar, bentakannya kasar, semuanya kasar, maka setan akan membesar. Kamu nih sebagai istri gimana sih nyanyi? Kita kesel itu ya, udah kita kesel, setan juga girang. Akhirnya ketika kita ngomong kasar, asaiton ta'azoma, setan membesar. Kal bait seperti rumah, mau Bu setannya gede, mendingan duit yang gede. Daripada setan yang gede, Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Tapi ketika seorang suami atau seorang laki-laki dapat menghadapi istrinya dengan baik, ibunya dengan baik, maka setan mengecil. Tasogoro akan mengecil. Kazubaba seperti laler. Jadi lembut-lembutlah kepada istri, kepada ibu. Kita juga jangan bikin nyolot. Pengen dilembutin ibunya juga kita kagak lembut. Bener gak? Tidak ada api kalau tidak ada asap kalau nggak ada api. Bapak kenapa sih Pak? Kasar banget sama bininya. Lah bininya juga begitu. Repot. Harus dua-duanya saling silang ya kan. Ini begini, ini begini. Walaupun tafazan golizol kolbi, kalau mulutmu kasar. Golizol kolbi kasar hati juga. Lan fadu min haulik. Semua pada kabur dari kita. Nggak punya teman. Anak nggak betah di rumah. Kenapa sih Neng main melulu? Nggak betah di rumah. Mama galak. Kenapa sih nongkrong melulu? Nggak betah di rumah. Papa ngomel mulu. Nah kalau dia udah nggak betah di rumah bagaimana Bu? Harusnya sebagai seorang suami. Titipkanlah hatinya kepada hati istrinya. Ya elah. Tahu lagunya nggak Bang? Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Jadi kalau mau syahwatnya jahat-jahat dikit, ingat ini adalah hati istriku. Lembutkan dia karena dia akan kaca. Yang kalau dia jatuh, mar'ah, apa tuh mar'ah? Perempuan. Di harokatnya dibalik, bukan jadi mar'ah tapi mir'ah, jadi kaca. Maka perempuan itu perasaannya seperti kaca. Bener gak? Ibu tadi ngaca dulu gak? Udah pakai lipstick belum? Kalau gak pakai ngaca, kira-kira lipsticknya mereng gak? Maka dari itu kita kudu ngaca. Saya juga seharusnya ngaca juga. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang lembut. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiron. Wa qalban syakiron. Wa badanan sobiron. Wa zawjan tu'inuni fi dunyaya wa akhiratina. Ya Allah berikanlah kami lisan yang selalu berzikir. Hati yang selalu bersyukur. Badan yang selalu sabar. Berikanlah pasangan hidup kami. Pasangan yang dapat menolong kami dalam urusan dunia dan akhirat kami. Insya Allah kalau lisannya baik, hatinya baik, suami kita juga baik. Wah hidup kita bahagia. Insya
Allah. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang lembut, hati yang kasar kita hilangkan. Kira-kira begitu Bang Ali. Kira-kira Bang Ali punya hati yang lembut? Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, kelembutan hati, jangan kasar lagi. Lan faddu min haulik. Dia akan jauh dari kita, anak jauh, semuanya jauh. Kita sedih Bu kalau dijauhin sama anak. Apalagi suami yang jauh. Ya kan? Maka ketika sudah seperti itu, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalau punya salah mereka, memang kita maafin, tapi hati masih gedek gitu ya. Tapi tetap maafin dia. Wastaghfir lahum, minta ampunkan kepada Allah. Ya kan? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang lapang. Amin ya Allah. Ini saya lagi ngomong buat diri saya sendiri sebenarnya Bang. Kadang-kadang kita perempuan. Iya benar Masya Allah. Baik terima kasih Ustazah. Dan memang yang namanya hati itu harus dijaga benar-benar ya. Nggak boleh disakitin, kalau sakit akan berbekas banget ya. Apalagi hatinya wanita, laki-laki juga begitu sama ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga. Ketika hidup galau dan kehilangan arah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Mohai. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanaman bukan hanya sekedar untuk mempermanis mata saja, namun konon sangat ampuh untuk mengusir jin kiriman ataupun jin yang selama ini yang telah bersarang di rumah. Beberapa jenis tanaman memiliki keistimewaan tersendiri sebab ada beberapa jenis tanaman yang dipercaya ditakuti para bangsa jin dan setan. Berikut ini adalah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum tentang tanaman yang ditakuti oleh jin dan setan. Di urutan pertama ada daun bidara. Daun bidara dimanfaatkan untuk mengusir makhluk halus, guna-guna, sihir hingga pelet. Imam Qurtubi meriwayatkan dari Wabah, ia berkata, ambillah 7 lembar daun bidara dan sejenisnya, lalu ditumbuk kemudian dihaluskan dengan alat penumbuk batu. Tidak boleh dari alat yang terbuat dari lainnya. Setelah halus dicampur atau diaduk dengan air secukupnya dan dibacakan ayat kursi 3 kali. Lalu diminumkan kepada orang yang terkena guna-guna atau sihir pada waktu siang dan malam hari sebanyak 3 gelas. Sisa air tersebut dapat digunakan untuk mandi, insya Allah penyakit tersebut akan hilang dengan izinnya. Di urutan kedua ada buah zaitun. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai keistimewaan buah zaitun. Makanlah zaitun sebagai lauk bersama roti dan berminyaklah dengannya. Sesungguhnya zaitun berasal dari pohon yang diberkahi. Dengan keistimewaan buah zaitun tersebut dijelaskan bahwa minyaknya dapat digunakan untuk mengolesi bagian dari tubuh yang terkena sihir. Selanjutnya di urutan ketiga yaitu ada kurma. Siapa yang tak kenal dengan buah satu ini? Dalam buku The Mirror of Muhammad karya Abdul Ghaffar Qadri, berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda mengenai cara menjaga diri dari racun serta sihir, yaitu barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Di urutan keempat ada kaktus. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Tanaman ini biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering seperti di gurun. Kaktus memiliki bentuk yang berduri, namun ternyata kaktus menjadi salah satu tanaman yang ditakuti setan dan jin. Karena kaktus bisa menyerap energi negatif di sekitarnya sehingga membuat gangguan-gangguan gaib hilang. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, tanpa terasa kita masuk ke dalam segmen yang ketiga nih Masya Allah nih ya. Ketika hidup galau dan kehilangan arah. Memang kadang-kadang kalau kita udah galau, bukannya kita mendekatkan diri kepada Allah, malah kita sering kehilangan arah. Dan langsung saja kita akan sikapi ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Mohai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan
Wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wa salaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa man aksanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Pemirsa dimanapun berada, juga ibu-ibu yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak anugerah. Anugerah tertinggi adalah sehat dan gemar beribadah. Sebaliknya musibah terbesar adalah ketika diberikan sakit, kemudian hilang kerajinan, keinginan, kegemaran untuk beribadah. Alhamdulillah yang hadir di sini juga pemirsa dimanapun berada, senantiasa kita diberikan hidayah untuk terus mencintai Allah dan Nabi-Nya dalam taat beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kita bicara sejarah ke belakang. Ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam dalam kitab Bada'iuz Zuhur karangan Imam Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan disirami dengan hujan kebahagiaan 2 tahun, disirami dengan hujan kebingungan 40 tahun. Jadi pantas kalau manusia itu senang dan suka galau. Dalam surat Ma'arij disebutkan, innal insana khuliqa halu'a wa idza masau sarru jazua wa idza masaul khairu manua. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Kalau lagi banyak duit, pelit. Kalau lagi sedikit duit, galau. Benar apa benar? Betul apa betul? Iya, contoh. Gak punya duit, bingung. Banyak duit, bingung. Punya pangkat, bingung. Gak punya pangkat, bingung. Pengen berangkat haji, udah sampai di sana, bingung. Gak berangkat-berangkat, bingung. Punya laki, bingung. Gak punya laki, apalagi lebih bingung. Maka mengapa bisa demikian? Lihat sejarahnya. Maka Al-Quran memberikan solusi. Pertama yang harus dibangun adalah membangun tujuan hidup. Kenapa kita sering galau? Kenapa kita sering bingung? Hilang arah. Karena yang demikian manusia nggak punya cita-cita dan nggak punya tujuan hidup. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-Quran di surah Az-Zariyah ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Kalau dalam bahasa bebasnya Allah ngomong gini, hai manusia, kuciptakan semesta alam, kemudian dihamparkan engkau di atas bumiku, tujuannya satu, menyembah kepadaku. Karena sebab aku Tuhan yang maha bijaksana, aku Tuhan yang mengerti kepada ciptaanku. Aku tidak mau di saat kalian sedang beribadah, sedang sujud kalian gelisah, bingung, galau, maka ku berikan kalian kebutuhan hidup, keperluan hidup. Yang laki-laki dikasih istri, yang perempuan dikasih suami, yang sudah berumah tangga dikasih rumah, yang sudah menikah dikasih tempat tinggal, pangkat, jabatan, kedudukan, dan segalanya. Tapi ingat, itu cuma hanya alat, itu hanya perlengkapan, itu hanya kebutuhan. Tujuannya supaya kalian makin hebat sujud di hadapanku. Tetapi kejadiannya, berapa banyak di antara kita lupa kepada tujuan hidup sehingga keperluannya dijadikan cita-cita utama. Ketika tidak tercapai, terjadilah kegalauan. Ditumpuk setahun, 2 tahun, lama-lama gegana, gelisah, galau merana. Ditumpuk-tumpuk lagi lama-lama andilo antara dilema dan maka bangun cita-cita hidup. Kalau Allah menciptakan semesta aja mampu. Lihat dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Fi tafsiril ma'thur. Allah menciptakan langit pertama dari awan. Langit kedua dari besi. Langit ketiga dari marmer. Langit keempat dari perunggu. Langit kelima dari perak. Langit keenam dari emas. Langit ketujuh dari intan mutiara yakut merah. Di atasnya lautan cahaya. Penjaganya malaikat Maitorus.
Allah ciptakan bintang Zaroh, ada 4 juta matahari. Allah ciptakan kamera semesta alam, namanya Rof-Rof, mampu merekam semua kejadian. Allah menciptakan arus makhluk terbesar. Allah mampu. Apalagi memenuhi kebutuhan hidup bagi hidup manusia sangat kecil di hadapan Allah. Yang jadi masalah kita lelah nyari sendiri dan ketika tidak tercapai galau. Suami ngasih duit, ngasih nafkah, ngasih tempat tinggal. Sekali salah mulai dia nangis di hadapan Allah. Padahal dia punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, duit berlipat. Istrinya yang jawab ibu-ibu. Gara-gara satu kesalahan udah kelebihan kita doa, ya Allah ya Rabbi. Hidup hancur, hancur, sakit ya Allah. Sakit ya Allah. Sepertinya tidak bermakna. Apa kata malaikat? Biasa aja kelas. Kenapa? Tadi disebutkan. Kegalauan hal biasa. Tetapi ketika kembali kepada tujuan hidup. Bahwa manusia tujuannya ibadah. Perlengkapan itu sudah disediakan Allah. Insya Allah kita nggak akan galau. Ya. Apalagi kita memang digoda. Kita sering nyalain setan. Dalam kitab Nasaihul Ibad, manusia itu digoda oleh 4 hal. Pertama, digoda oleh dirinya sendiri. Cantik, bercermin, ya Allah. Bersolek, keluar rumah ada berapa orang yang tertarik. Besok bercermin lagi, besok lagi lihat ada berapa yang melirik kepadanya. Yang ganteng, digoda oleh keindahan tubuhnya. Yang kedua, manusia digoda oleh hawa nafsunya, bergejolak mencari kenikmatan dan keindahan. Ketiga, manusia digoda oleh dunia. Ibu belanja datang ke mall, kemudian ternyata lihat ada sell up 70%. Diskon 70%, masuk ke dalam. Lihat barang, wih cakep. Lihat dompet diintip, ternyata duitnya ada. Bayar, beli. Dunia menggoda kita. Yang keempat baru setan. Kita yang sering nyalain setan nih, gara-gara setan. Apa kata setan? Gue mah gak tahu apa-apa. Ya, tanpa setan kita sudah digoda. Maka kembali kepada tujuan hidup. Yang kedua, ya Bu, isi dengan Allah dalam hati. Kita nyari senang apa nyari bahagia? Masih hidup? Nyari senang apa bahagia? Nyari bahagia. Senang makanan mata, makanan kuping, makanan telinga, makanan pangkat, jabatan, kedudukan semua. Cuma kesenangan. Tapi bahagia itu dalam hati. Diisi dengan Allah. Dijemput dengan ibadah. Ibadah bagaimana yang bisa membuat Allah masuk dalam hati? Ibadah yang dilandasi dengan ilmu. Maka jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari ulama. Minta petunjuk. Petunjuk ada 2. Ya, ada petunjuk irsyad datang dari orang soleh. Guru-guru, para kiai, habaib dan sebagainya. Petunjuk yang kedua, petunjuk namanya hidayatul taufik yang mutlak datang dari Allah. Minta kepada Allah. Sering ngobrol dengan Allah, ya Allah. Kita sering ngadu sama orang. Ketika kita ngomong dengan manusia, aku begini. Allah marah. Sepertinya kita ngomongin kesusahan. Hakikatnya kita fitnah Allah di hamba yang lain. Allah murka. Maka pinta dalam obrolan kita chat dengan Allah. Ya Rabb, bagaimana ini? Sampaikan dengan ayatnya, dengan doanya, dengan intonasi dan melodinya. Pinta dalam untayan kita setiap malam. Hidayahilah kami dengan iman di hati. Jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, kunci sederhana. Jangan jauh dari Al-Qur'an. Baca habis sholat, baca sehari minimal berapa. Karena Quran, ketika kita punya uang, gak punya uang. Ada pangkat atau tidak. Jadi pejabat atau di rakyat. Punya toko, perniagaan atau tidak sama sekali. Bahkan kita cuma punya badan dari ujung rambut, ujung kaki. Al-Quran menjadi obat buat kita semua. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran untuk supaya kita jadi obat.
Maka jangan jauh Al-Quran, insya Allah berkah hidup kita. Tidak ada lagi kegalauan. Amin ya Rabbal. Terakhir lagi satu lagi. Baca sholawat. Supaya anti galau. Namanya sholawat anti galau. Mau? Yuk ikutin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wadhib hazana qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wadhib hazana qalbi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sampaikan salawat salam untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, dan usirlah, sirnakanlah, hilangkanlah gundah gulana dalam hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Udah dapat ilmunya, dapat sholawatnya. Wah, komplit nih hari ini ya. Dan insya Allah kita terhindar dari yang namanya galau ya. Dan kalaupun kita terserang galau, kita bukan salah arah tapi kita menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Saat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa jamaah Cahaya Hati Indonesia, salah satu tanda terjadinya hari kiamat dalam Islam adalah munculnya Dajjal. Dalam beberapa riwayat hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Dajjal saat ini disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat rahasia di muka bumi. Salah satu tempat yang banyak diklaim sebagai tempat persembunyian Dajjal adalah Pulau Sokotra di Yaman. Pulau itu juga dijuluki sebagai Pulau Dajjal. Sokotra merupakan kepulauan yang lokasinya terletak 80 km sebelah timur Pulau Tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Saat ini Sokotra menjadi bagian dari wilayah Republik Yaman. Konon pulau ini disebut sebagai tempat paling terisolir di bumi karena sepertiga flora dan fauna di dalamnya sangat endemik, hanya dapat ditemui di pulau ini. Salah satu flora unik di Pulau Sokotra adalah spesies tumbuhan unik yang dikenal dengan pohon darah naga atau pohon suji darah. Tumbuhan ini menjadi lambang botanis bagi Pulau Sokotra. Morfologi pohon darah naga begitu tidak biasa. Cabang pohonnya menghadap ke atas mirip payung terbalik. Hal ini berguna untuk menyerap lembab dari kabut dataran tinggi. Getah pohonnya merah serupa darah segar. Desas-desus mengatakan bahwa Pulau Sokotra ini menjadi tempat bersemayamnya Dajjal sebelum hari kiamat tiba. Rumor tersebut diperkuat dengan bunyi dari salah satu hadis sahih yang diriwayatkan Muslim, yang mana Nabi Muhammad SAW mengisahkan ada seorang pelaut Arab yang tersesat dan terdampar di sebuah pulau. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang sangat besar dan tegap, dari tangannya sampai ke tengkuknya dikuatkan dengan besi. Begitu juga dari lututnya sampai ke telapak kakinya. Ia bercerita kepada sekelompok pemuda tadi bahwa jika ia tidak lain adalah Al-Masih Dajjal, jika telah diberi izin keluar oleh Allah nanti, ia akan menjelajah dunia dalam waktu 40 hari 40 malam, kecuali negeri Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat sehingga ia tidak dapat menembusnya. Ketika ditanya oleh sahabat terkait lokasi pulau tersebut, Nabi menunjuk arah timur dan mengatakan Laut Yaman. Dari bunyi hadis ini, lantas banyak yang berasumsi jika tempat yang dimaksud oleh Nabi adalah Pulau Sokotra. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan sekarang kita masuk ke dalam segmen pertanyaan ya. Dan insya Allah kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid untuk bertanya terlebih dahulu. Dan untuk yang pertama, untuk kesediaannya guru yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Iya, baik silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya untuk Bapak Kiai Fikri, kenapa ya kalau nama saya Yan Taryani dari Bogor. Pertanyaannya kenapa jam sekarang ini kalau kita mengingatkan seorang atau menegur seorang, kita selalu dianggap rese ataupun aneh. Itu bagaimana? Baik, Pak Kiai, mohon jawabannya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita nahi munkar, ngebilangin orang yang berbuat salah, kadang-kadang orang itu yang kita bilangin malah nganggap kita reseh, pengen tahu urusan. Ada nggak tuh di masyarakat yang kayak gitu tuh? Ada. Nah, saya ingin mengatakan bahwa tentu dengan tata cara yang baik dan sopan. Kita kasih tahu saudara kita yang berbuat salah dengan kesopanan, akhlak mulia. Kata-katanya juga kata-kata yang enak, jangan kata-kata yang nyelkit. Kata-kata yang sopan. Kalau yang kita bilangin itu ternyata jawabannya, rese lu ngasih tahu gua, urus aja diri lu sendiri. Kita jangan nyerah. Harus terus mengingatkan. Masing-masing kita ini sesungguhnya mengingatkan buat yang lain. Kita pun akan diingatkan oleh orang lain. Kadang-kadang kita habis dikata gitu, rese lo ngapain ngurusin gua, urusin yang lain aja dah. Kita berhenti itu buat ngasih tahu dia. Nah, ini kesalahan kita juga nih. Bahwa untuk mengingatkan jangan sampai kita berhenti ngajak orang kepada jalan yang benar. Jadi pertanyaan tadi, kalau memang orang yang kita kasih tahu ternyata ngebalikin seperti itu, jangan kendor semangat kita untuk membimbing dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan tata cara yang sopan dan santun. Jangan cuma sekali kita bilangin tuh orang ngelawan, habis itu besok-besok kita diemin. Nah, yang tadi saya katakan khawatirnya dosa dan kejahatannya sudah berkarat, sudah mendarah daging, Allah marah. Turun bencana banjir di tempat kita, yang kelelep bukan cuma tuh orang doang, kita juga ikut kelelep. Seperti itulah kira-kira. Masya Allah, cukup ya? Baik. Dan baik, kita sekarang beralih kepada pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Guru mohon izin Ali bacain dulu, ini dari @farli_vb. Kalau misal kita kena getah karena di sekitar kita maksiat, apakah itu tandanya kita ikut berdosa juga? Kalau begitu kita rugi dong guru, dapat dosa yang kita kerjakan. Mohon pencerahannya. Iya. Kalau nggak makan nangka kena getahnya, mendingan makan sekalian Ya kena Allah. getahnya gitu. Pertanyaan ini mengarah kepada mendingan berbuat maksiat sekalian kan begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, pola pikir kita nggak seperti itu. Justru pola pikir kita jangan sampai semangat kita untuk fastabikul khairat turun. Harus terus kita ingatkan. Jangan kemudian lo gua kasih tahu sekali, dua kali jangan berbuat maksiat, lo masih terus berbuat maksiat. Yang ketiga kali ya udah dah gue ikut bareng-bareng dah. Jangan. Jangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, teruslah kita menebarkan kebaikan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita sudah menebarkan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan perbuatan itu, kalau Allah kemudian masih marah, turun bencana, kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas kita, karena kewajiban kita adalah mengajak orang lain untuk ke jalan yang benar. Lagi-lagi saya katakan, kalau kita ngajak ke jalan yang benar, tuh orang masih di jalan yang salah, bukan berarti kita bareng sama dia di jalan yang salah. Jangan.
Kan begitu tuh saudara. Ada seseorang di tempat yang mayoritas penduduknya maksiat. Kalau Allah turunkan bencana, orang-orang baik di sekitar situ juga ikut jadi korban. Bagaimana nasibnya? Insya Allah husnul khotimah. Insya Allah ada pahalanya asal dia sudah mengajak orang lain untuk kembali kepada jalan yang benar. Lalu Allah turunkan bencana, ini orang-orang baik ikut jadi korban. Insya Allah husnul khotimah. Wallah alam bisawab. Baik, Masya Allah ya. Jadi seenggaknya sudah diingatkan ya guru ya. Karena memang mengingatkan yang pertama hukumnya wajib ya kita ingetin biar buat kebaikan bersama-sama. Dan baik kita lanjutkan untuk Ustazah Lulu Mumtazah ini dari jamaah dulu yang ada di masjid ya. Siapa yang ingin bertanya? Baik silahkan Umi. Jangan lupa namanya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani dari Majelis Taklim Baitul Arifin Bogor. Alhamdulillah dikasih pertanyaan yang saya pertanyakan kepada Ustazah, yaitu bagaimana caranya berbuat ridho dengan suami yang sudah melukai istrinya tanpa sadar. Itu aja Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Iya. Iya. Bagaimana caranya berbuat ridho dengan suami yang sudah melukai istrinya tanpa sadar, melukai hati. Biar ikhlas gitu guru. Biar ikhlas gimana gitu ya. Sebagai Oh, perempuan kan suka Bunda. sakit hati dibawa terus tuh. Iya silakan Kak. Mohon izin ya Kiai, guru semuanya. Jadi kalau kita punya suami atau kita sebagai pasangannya, kayak itu dia yakitin hati kita gitu ya Bunda ya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, kita ini punya pasangan. Ternyata nyakitin hati kita. Sehingga kita tadi yang saya bahas di awal bahwa hati wanita itu bagaikan kaca. Pengen maafin tapi nggak redo. Pengen redo tapi kagak bisa. Why? Karena sudah terlanjur sakit. Tapi ingat, yang namanya pasangan kita kalau punya kekurangan kita juga punya. Kita punya kelebihan, pasangan kita juga punya. Jadi jangan dipendem, omongin baik-baik. Fabima rahmati minallah lintalahum. Tadi di awal udah dibilang gitu. Dengan rahmat Allah maka kita harus bersikap yang namanya berkata-kata lemah lembut. Ngomong, bang sini bang. Saya sebenarnya sakit sama abang nih. Pengen maafin tapi belum redo. Tadi redoin begitu lagi. Jadi saya harus gimana nih bang? Saya mau maafin abang tapi hati saya masih redo, masih nggak redo. Tolong abang doain hati saya. Gitu. Jadi kita minta doa juga dan kita doain juga biar hati kita terbuka. Kalau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau hati kita dibawa ngaji masih gedok. Dibawa yang namanya majelis taklim masih gedok. Dengerin Quran masih gedok juga. Jangan-jangan itu bukan hatimu. Mintalah hati yang lain kepada Allah. Kan ngeri bu kita ya. Jadi luka boleh aja, kesel boleh aja tapi jangan lama. Gimana pun juga dia laki kita. Ya kan? Ntar kalau kita ngomong kan kita enak jadinya. Bang kalau begini mau dibawa kemana hubungan kita? Mau dibawa kemana hubungan kita? Begitu ntar dia bingung. Kira-kira begitu bunda sayang. Jadi sakit hati boleh tapi jangan lama-lama. Namanya juga perempuan begitu emang. Kalau sakit hati kayak kaca tadi. Tetap aja ada retak-retaknya. Ya, jadi mohon maaf ya sebagai wanita. Ya seperti itu. Dan mohon doanya buat perempuan-perempuan di dunia ini. Biar hati kita cepat maafin. Amin. Karena yang namanya hati yang bisa merubah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala Dinika. ini. Kira-kira begitu bunda, mohon maaf. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi sayang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah makanya Waalaikumsalam jangan pada warahmatullahi sakitin hati wabarakatuh. dah. Pasangan masing-masing dijaga hatinya. Biar kagak sakit hati bukan begitu Bun. Ya, abis sakit hati anak kelima. Ya baik kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Mohon izin Ali bacain dulu Ustazah. Ini dari @shirley.beni. Saya trauma disakiti. Wah ini berarti Trauma? udah trauma. Berarti udah keinget terus nih ya. Aduh. Jadi sekarang terkadang saya suka suuzon pada pria. Dan melindungi hatinya dengan cara menyakiti hati pria yang menurut saya akan menyakiti saya. Oh di attack balik nih. Oh jadi dia disakitin. Terus dia kalau ada laki-laki yang sedang marah dia Jadi disakitin lagi. banyakkan prasangka buruk gara-gara trauma ini ya. Apakah tindakan itu salah? Bagaimana saya menyembuhkan trauma saya? Salah nggak? Pemirsa maaf jadi teriak nih kita. Salah nggak?
ya salah dibilang enggak tapi salah juga. Salah. Kenapa? Trauma mah pasti ada, bener gak sih Bun? Gak mungkin kita gak trauma kalau disakitin, bagi wanita. Maka itu namanya basyar. Basyar itu kulit, kalau dicubit sakit gak? Dikelitikin, geli, kena pisau, berdarah, itu namanya basyar. Kul innama ana basyarum mithlukum, artinya seperti itulah manusia, seperti kulit. Kalau kagak berasa berarti baal. Tapi boleh aja trauma sayang ya, tapi jangan lama-lama lagi. Apalagi membalas sakit hatinya, biarin aja. Dia udah nyakitin hati aku. Tak kalau ada cowok yang deketin, gue sakitin lagi. Lah yang nyakitin si A, masa si B yang jadi korban? Bener. Itu namanya tidak boleh. Kalau seperti itu, kapan mendapatkan jodohnya? Nah bagaimana cara kita menyembuhkan hati ini? Kita udah sering banget mendengarkan yang namanya obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat apa tuh? Sholat malam dirikanlah ya kan? Puasa. Dan yang kelima zikir malam perpanjangan. Jadi obat hati udah ada. Ngaji iye, puasa iye, sholat malam. Insya Allah hatinya diobatin. Trauma jangan dilanjutin Manusia semuanya punya kekurangan. Nobody's perfect, asik gitu ya. Bener gak sih bahasanya? Iya. Tidak ada seorang manusia yang sempurna. Kita pun mungkin pernah membuat kesalahan. Jadi tolong hilangin seuzon. Inna ba'dozoni ithmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi kalau emang orang ini baik, kita baikin aja. Orang ini yang ternyata pernah menyakiti hati kita, doain biar dia bahagia, kita juga dapat bahagia. Ngatain orang, biar lo dapet ya ini. Ntar takutnya ke kita juga sialnya. Nauzubillahimin. Min zalim. Kalau orang bahagia kita jadi bahagi. Iya gitu. Bahagia adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Iya benar banget ya. Nah kira-kira yang begitu, jadi pemirsa. Aku setuju yang tadi Bula bilang. Kan yang bikin trauma si A. Nah kalau misalnya tiba-tiba datang yang si B kan. Datangnya ini orang baik ya. Iya. Rugi dah. Dia sakitnya masih A. Si B datang disakitin. Si C datang disakitin. Lah sampai ke Z sakitin bagaimana dia? Iya kata dia jaga hati supaya gak disakitin lagi, saya sakitin duluan. Lah begitu. Itu namanya dendam. Dendam kesumat. Jangan sampai ya dijauhkanlah kita mudah-mudahan dari wa min syarri hasidin idza hasad. Dijauhkan dari orang yang dengki apabila dia dengki. Waspadalah Ustaz. Ya memang trauma ini berat banget. Jadi istilahnya kalau misalnya kita memang saat ini sedang berpasangan atau suami istri, jangan sakit hati ya Bun ya. Iya apalagi pasangan ya, orang dia juga gimana pun adalah bapaknya anak-anak kita. Kita emaknya anak-anak kita. Udah gak usah sakit hati Iya dan kalau misalnya udah disakitin biasanya kepercayaan hilang. Oh gitu. Iya ya Bun ya makanya. Pengalaman ya Bang? Baik terima kasih Bun. Masya Allah. Kalau ngomongin hati bisa panjang lebar ini ya. Karena semuanya manusia itu hatinya ingin dimuliakan. Kalau ingin dimuliakan kita juga harus pintar memuliakan. Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi kita akan lengkapi keindahan hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Sesaat lagi kita akan sama-sama ngaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Udah disiapkan Al-Qurannya? Udah pastinya ya. Yuk ngaji yuk, ayo. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menebus dosamu dengan amal yang Allah ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan jambu daun yang lembre.
Ibu-ibu ngajinya sambil doble. Kan begitu ya? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Anaknya jadikan anak yang soleh dan solihah. Biar nanti cepat pada kuliah. Matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran. Wa khataman nabiyyin. Yang datang banyak, yang jawab baru sepah. Padahal saya bacanya udah ngeden-ngeden ya Allah. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, para pemirsa yang ada di rumah mendapat syafaatnya. Amin. Ya Robbal. Sebelum saya menyampaikan, tentunya saya tidak sendirian, saya sama orang ganteng di sini ya. Bang Ayu Al-Jainal, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam guru. Ya Allah, luar biasa dia. Ya Allah. Luar biasa. Luar biasa guru. Tega banget. Nah, alhamdulillah saya juga ditemani oleh bintang tamu kita. Masya Allah, akan saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Lillah. Jenengannya sopo Bu? Namanya saha? Jubaidah. Wah Allah, Zubaidah, begitu ya? Masya Allah. Asli dari mana Bu? Dari Bogor. Oh dari Bogor, pedagang Bogor. Biar tekor asal tersohor, kan begitu ya? Ya Allah. Alhamdulillah. Nah para pemirsa, sebelum kita mulai, kita akan dibacakan surah Al-Fat. Pemirsa yang ada di rumah, yaitu surah yang ke-48, ayatnya adalah 19. Silakan Bu Zubaidah bacakan terlebih dahulu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallahul azim. Masya Allah, ketika dibacain Al-Quran, walaupun sudah muda ya, ya perasaannya kita ya Allah, alhamdulillah. Nah inilah baru mak-mak dicontoh. Madrasatul Ula. Emak adalah sekolahan pertama buat anak-anak kita, betul? Bagaimana caranya? Suruh baca Al-Quran. Tadi nadanya luar biasa. Mama, mama, mama. Nah seperti itu ya. Mama, mama, mama. 1, 2, 3. Mama. Oke. Mama, mama. 1, 2, 3. Mama. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan.
dari tadi Ustazah Zubaidah tadi sudah membacakan ya, sudah benar. Nah, kita rapihin dikit-dikit ya. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. 1, 2, 3. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. 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 Mama. 1, 2, 3. Oke, nah kemudian yang berikutnya, wa kana Allahu azizan hakima. Wa kana Allahu azizan hakima. Masya Allah. Nih lafal azizan tadi ketika membaca kathiro, taknya jangan berdesis ya Bu ya. Jangan berdesis. Sas. Ayo. Sas. Nah, ini biasa sanksi begitu sih. Ya. Sas. Summa. Mama. 1, 2, 3. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Wa kana Allahu azizan hakima. Wa kana Allahu azizan hakima. Ya, perhatikan Bu, ini lafal hakima adalah dibaca mad iwad. 2 harakat. Hakiman dibaca hakima. Ayo 1, 2, 3. Hakima dibaca hakima. Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Itu namanya mad iwad. Kalau menurut arti bahasa, yaitu mad iwad itu al-waqfu ala tanwini al-mansubi fi akhiril kalimati. Jadi ketika waqaf berhenti, yaitu ada tanwin ya di akhir kalimat, maka di akhir kalimat nggak boleh dibaca dibaca mat. Baca begitu doang. Ya Allah. Coba diulang lagi Ibu Zubaidah. Wa kana Allahu azizan hakima. 1, 2, 3. Wa kana Allahu azizan hakima. Oke, kemudian ayat yang berikutnya. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum. 1, 2, 3. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum. Fa'ajjala lakum. Ulangi lagi 1, 2, 3. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum. Masya Allah. Apa kepanjangan kali ya Bu ya? Iya panjang. Bu Zubaidah kepanjangan. Kalau napasnya masih kuat mah enak ya Bu Zubaidah ya. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya mulai nyambungnya. Itu kan gak ada wakaf.
Ya, menyambungnya dari fa atof, yaitu fa jawab ya. Aja. Fa'ajjalakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum. 1, 2, 3. فأجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. Oke, kayaknya udah lancar-lancar, pemirsa yang ada di rumah pun juga ngikutin. Kemudian ayat yang berikut, walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum. 1, 2, 3. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم. Masih ingat nggak nadanya? Mama, 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 mama. 1, 2, 3. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Mama, 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 mama. Oke, sekarang wayahdiyakum siratam mustaqima. 1, 2, 3. ويهديكم صراطا مستقيما. Kita dari lafal wahdiyakum, yuk Bang Ali, Bu Zubaida, jamaah dan juga yang ada di pemirsa. Wayahdiyakum, wayahdiyakum. 1, 2, 3. يهديكم صراطا مستقيما. Diterusin bareng-bareng. Begitu ya? Kenapa Allah. diem aja lagi. Wayah, lah iya orang suruh nerusin ya Allah. Wayahdiyakum siratam mustaqima. 1, 2, 3. ويهديكم صراطا مستقيما. Saya tanya lagi, mustaqimah di sini tadi namanya mat Iwad. Ngiwat. Ngiwat artinya tiba-tiba. Tiba-tiba. Nah sekarang kalau baca Quran nggak pakai seni, Bu Jubaidah, kagak enak. Misalkan, contoh, nyanyi saya juga kalau nggak pakai seni nggak enak. Contoh misalkan, Terry, Mary, Terry, Kahani, Nomukel. Kan begitu ya? Kagak enak. Tapi kalau pakai seni enak. Terry, Mary, Terry, Kahane, Mushkel. Kan begitu ya? Masya Allah. Enak kalau pakai seni ya. Masya Allah. Yuk sekarang yang wayahdiyakum bersama lagi. Wayahdiyakum siratam mustaqima. Pertama, 1, 2, 3. Wayahdiyakum siratam mustaqima. Yang pertama dulu. Mama, 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 mama. 1, 2, 3. Coba Bu Zubaidah dibaca langsung ke ayatnya. 1, 2, 3. Wayahdiyakum siratam mustaqima. Bersama jamaah yang ada di rumah. 1, 2, 3. Mama, ayo coba pemirsa yang ada di rumah satu bareng dengan ada yang jamaah yang ada di studio. 1, 2, 3. Mama, Mama. yang kedua, mama, Gitu. wayahdiyakum siratam mustaqima. 1, 2, 3. Ya. Wayahdiyakum siratam mustaqima. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini mustaqima, qafnya kudunya kelak ya. Mustaqima. Dicontohin sama Bu Jubaidah. 1, 2, 3.
ويهديكم صراطا مستقيما. Ulangi lagi lafaz huruf shotnya, shot ya. Siro, ya kan? Siro ya. 1, 2, 3. ويهديكم صراطا مستقيما. Nah, coba ini Habib Ali nih. Masya Allah. Wayang. Ngangkut guru. Iya. Wa yahdiyakum siratam mustaqima. Oke, sekali lagi. Wayahdi. Wa yahdiyakum siratam mustaqima. Masya Allah. Ini lagunya yang pertama mulu. Iya kan? Lah emang kagak susah kan? Mama. Yang kedua ya. Ayo. Wa yahdiyakum siratam mustaqim. Sama lagi guru ya. Fales, ibarat nyanyinya fales ya kan? Wayahdiyakum siratam mustaqima. 1, 2, 3. ويهديكم صراطا مستقيما. Insya Allah ini kalau dipraktikin di rumah. Al-maghiru bil Quran ala safaratil kiromil baroro. Orang yang ahli Al-Quran nanti bareng malaikat. Amin. Bu, bareng malaikat. Akad. Ibu kebayang bareng malaikat siapa? Israel. Israel, Jibril. Masya Allah. Nah kalau malaikat Israel, bila Israel Datang memanggil jasa terbujur di pembaringan. tongkleng kan begitu. Ya Allah. Nah mudah-mudahan insya Allah kita walaupun sedikit nadanya ingat-ingat itu insya Allah masuk ke ayat mana saja insya Allah enak ya. Dengan seni menjadikan indah, dengan ilmu menjadi mudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kerudung kuning, baju kuning, ditambah sama baju ungu. Itu nama-nama warna bu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih guruku Ustadz Munawir Ngacir dan baru saja kita ngaji ceria. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Kalau kita ngomongin hati, hati itu adalah yang membolak-balikan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sedih, terkadang kita senang. Terkadang kita terluka, terkadang kita bahagia. Maka yang pertama jagalah hati kita. Yang pertama dengan doa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balik hati kami, hati wanita, hati anak kami, hati orang tua kami, hati pasangan kami. Ya Allah tetapkanlah hati kami pada keimanan dan juga agama kepadamu ya Allah. Itulah doa. Karena doa adalah suhul ibadah, yaitu doa adalah muhul ibadah. Yaitu doa adalah sumsumnya ibadah. Doa adalah yang namanya otaknya ibadah. Jadi doalah nomor satu yang bisa merubah hati kita. Yang kedua, rubah jugalah pikiran kita. Karena apa? Tidak selamanya orang itu bersalah. Tidak selamanya juga kita bersalah. Tidak selamanya orang punya kekurangan. Pasti ada kelebihan. Likuli syai'in maziyah. Dalam pasanganmu, dalam anak kita, dalam keluarga kita, pasti ada kekurangan. Ya, ketika ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita maupun pasangan kita, apalagi dalam keluarga kita, asa ayajalallah khairan katsira. Semoga Allah berikan kebaikan yang banyak. Berikanlah hati yang indah kepada kami. Amin. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kebingungan, kegalauan kalau mau diikuti akan terus hinggap di hati, jiwa, batin manusia. Fisik tidak akan berpengaruh, tetapi dengan hati, batin, jiwa yang terus diimbangi dengan kegalauan, kebingungan, maka tubuh ini akan rusak. Wudhu yang 3 menit, sholat yang 5 menit, puasa yang 1 bulan, pakai ilmu. Apalagi hidup rumah tangga, apalagi jalani kehidupan, butuh ilmu. Maka dengan tauhid yang kuat bahwa
jembatan hidup adalah keperluan-keperluannya. Sementara tujuannya adalah akhirat. Tujuannya ridho, tujuannya surga. Selama kita kuat bahwa Allah akan penuhi semua kebutuhan hidup, insya Allah kita tidak akan pernah galau dan bingung. Insya Allah. Oleh karena itu membangun tujuan hidup, dekat dengan ulama, kemudian mengkaji, tadabbur Al-Quran, serta mencari petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh guru-guru kita kepada kita, insya Allah mengokohkan hati dan orang bisa galau, orang bisa bingung karena sebab tidak punya cita-cita. Faida farukta fangsob, wa ila robbika fargob. Selesai satu kerjaan, isi lagi dengan lain, tidak ada waktu kosong. Al-farogu mafsadatun, kosong itu merusak. Ya, kosong pikiran, ngelamun, kosong perut, masuk angin, kosong kantong, berbuat kezoliman dan kejahatan. Maka ketika selesai satu pekerjaan, isi dengan pekerjaan yang lain. Insya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustazah Lulu Mumtazah, Ustadz Mohai dan Ustadz Munawir Ngajir. Terima kasih juga untuk Muhammad Yusuf, Masya Allah ya kuari kita. Dan terima kasih juga untuk seluruh yang sudah hadir di masjid dan pemirsa di rumah. Dan kembali lagi Ali ingin mengingatkan tentang kesehatan kita harus dijaga terus ya. Dengan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal Duri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.